Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Kembali TV Studio membuat liputan menarik ya, berdasarkan dari headline yang ditampilkan oleh banyak channel-channel berita masa kini. Oke, publik bertanya-tanya mengapa kepolisian tidak memperlakukan hal yang sama sebagaimana yang dulu kita pernah lihat Vanessa Angel di penjara langsung ditahan walaupun dia punya balita ya, sementara beberapa ibu-ibu yang lainnya juga pernah ya, sebagaimana kita dengar di berita, juga di penjara walaupun dia punya balita. Tetapi hal ini tidak berlaku kepada Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo. Baik, kita lihat. Punya balita dan kemanusiaan jadi alasan Polri tidak tahan Putri Chandrawati. Ini publik juga agak apa namanya mengkritik kinerja Polri dalam hal ini ya, tidak sama dengan katanya hukum itu adalah equal, sama berlakunya buat semuanya, tidak ada pengecualian ya. Mudah-mudahan Polri tetap pada prinsip itu ya. Baik, diliput dari liputan6.com, ini headline-nya adalah punya berita dan kemanusiaan jadi alasan Polri tidak tahan Putri Chandrawati. Baik, di sini kita lihat bagaimana di rekonstruksi kemarin ya. Ini terlihat Putri Ferdi Sambo masih ada perasaan cinta kepada suaminya ya, begitu sayang ya, karena emosi sesaat yang membuat mereka akhirnya jadi tersangka ya, mungkin malah dihukum mati dua-duanya kemungkinan ya, kalau lihat pasal yang dituduhkan adalah pasal pembunuhan berencana. Baik saudara sekalian, ya kita lihat perlakuan Putri ketika rekonstruksi kemarin kepada suaminya Ferdi Sambo. Masih berterus suami istri ya, walaupun nanti mungkin di pengadilan saling menuntut. Kita akan lihat bagaimana pengadilan dunia membuat mereka saling menuntut satu sama lain dan mungkin saling menyalahkan. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi di pengadilan akhirat kelak. Saudara sekalian, dari liputan6.com Jakarta, polisi memutuskan tidak menahan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, usai menjalani pemeriksaan silang atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat pada 31 Agustus 2022. Baik, menanggapi hal tersebut, Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengungkapkan pertimbangan tim khusus Polri tidak menjebloskan Putri Chandrawati ya ke ruang tahanan. Kata dia, pertimbangannya adalah alasan kesehatan dan kemanusiaan. Ya, berubah-ubah ya. Ini ada alasan kesehatan juga, padahal jelas di dalam rekonstruksi terlihat bugar ya. Nah, ini mana yang benar ya Allah alam, biar Tuhan nanti mengadili kalau ada hal-hal yang tidak netral di sini ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang jelas ini gugur ya alasan ini kalau lihat kemarin itu. Yang kedua kemanusiaan ya, semua punya rasa kemanusiaan, tapi di mana keduanya ketika ya tega membunuh Brigadir J yang sudah mohon ampun pada, di mana rasa kemanusiaan mereka ya berdua itu? Apakah ketika melakukan itu mereka juga mempedulikan rasa kemanusiaan ya? Nah itu, jadi kayaknya di sini Polri ini ambigu ya. Kemudian yang ketiga masih memiliki balita. Vanessa Angel dulu masih punya balita juga, dikurung juga, ditahan juga ya. Bahkan kemarin di kita Mirzani juga punya balita, tetapi justru ditangkap di ruang publik terbuka. Nah ini, jadi bagaimana Polri bisa menjawab perkara ini? Baik, lebih lanjut Agung turut menjelaskan mengenai alasan kemanusiaan yang dimaksud.
Kata dia, Ferdy Sambo telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, kondisi bapaknya kan juga sudah ditahan, jadi ya ini. Jadi, kalaupun suami istri dua-duanya berbuat salah, tentunya dua-duanya harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi tidak kemudian salah satu yang jadi korban, terus semuanya dijatuhkan kepada suaminya, nggak seperti itu juga. Karena masing-masing punya andil, ya masing-masing juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Opini publik seperti itu ya. Rasionalis publik juga harus dipertimbangkan Pak polisi ya. Jadi kita harus menjaga marwah Polri, jangan seakan-akan karena mereka ini anggota Polri, yang satu anggota Bayangkari, jadi ada perlakuan berbeda. Ini tentunya disorot oleh masyarakat dan tidak diharapkan tentunya. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Kemudian ini masih perkataan daripada penasihat hukum Putri Chandrawati. Ya, telah berkomunikasi dengan penyidik termasuk tim Sus Polri. Pengacara menyanggupi kliennya akan selalu bersikap kooperatif. Selain itu, kesanggupan Putri Chandrawati menjalani wajib lapor. Ya, permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan, ujar dia. Sementara itu, penyidik juga telah melakukan pencegahan terhadap Putri Chandrawati. Sebelumnya, penasihat hukum Putri, Arman Hanis, menyampaikan ia mengajukan permohonan kepada penyidik agar kliennya tidak dilakukan penahanan. Jadi ini upaya penasihat hukum Putri Arman Hanis hingga detik ini masih membuahkan hasil dengan tidak ditahannya Putri. Ya, mohon maaf pada masyarakat untuk bersabar ya, bersabar, jangan sampai masyarakat terprovokasi ya. Baik, ini langsung ya dari tim sus. Ini headline dari detiknews.com ya. Headline dari detiknews.com saudara. Ya, detiknews.com. Ini salah satu yang membuat pemberitaan. Baik. Di sini dikatakan tim sus Polri ungkap 3 alasan Putri Chandrawati tidak ditahan. Ini menurut detiknews.com, ini langsung tim sus Polri yang terjadi beberapa jenderal ini yang menyampaikan langsung. Ini detik-detik bagaimana Putri Sambo dan Ferdy Sambo melakukan rekonstruksi. Baik, rekonstruksi yang kemarin hari Selasa ya. Baik saudara, istri Irjen Ferdy Sambo diliput dari Jakarta. Detiknews.com, istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati telah berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, tapi Putri Chandrawati telah diperiksa penyidik tetapi tidak ditahan. Ya, ini beberapa hari membuat publik ini bertanya-tanya, ada apa dengan Polri? Tapi hari ini kita bisa mendapatkan penjelasannya ini dari tim sus Polri. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan, kemudian ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Jadi kembali penyidik ini mengiyakan apa yang diminta oleh pengacara hukumnya ya, antara penyidik dan pengacara. Mudah-mudahan tidak ada udang di balik kuntilanak ya, mudah-mudahan ya. Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan. Tadi sudah dibahas kemarin, segar bugar Pak, kenapa kok nggak langsung ditahan ya, kenapa jadi alasan sekarang. Kedua, alasan kemanusiaan ya. Tapi ketika dia ini membiarkan Joshua dibunuh suaminya, Putri ini enggak menolak, bahkan membantu ya, mengajak Joshua sampai ke rumah dinas sampai akhirnya terbunuh.
Di mana rasa kemanusiaan putri saat itu? Wanita loh, ya. Katanya anak, katakan asisten yang terbaik, tapi dibiarkan dibunuh, nggak minta sama Sambo supaya berpikir lagi, kan? Nah, di mana Pak? Itu keadilannya di mana Pak? Nah, saya tanya kepada penyidik nih. Dan yang ketiga, masih memiliki balita. Nggak cuma Putri Pak yang punya balita, ya. Yang lainnya gimana? Tetap ditahankan. Vanessa aja kemarin ditahan punya balita. Ya, kata Ketua Tim Sus Polri yang juga menjabat Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. Mudah-mudahan Pak Komjen ini senantiasa netral, senantiasa bisa membuat harapan publik itu terpenuhi. Jangan sampai asumsi publik, ya, apresiasi publik terhadap kinerja tim sus kemarin ini luntur kembali. Jangan sampai Pak, ini harga diri daripada Polri, marwah Polri, jangan sampai ini menjadi apa kata orang Jawa itu buak kembali, ya. Baik, ini ada beberapa pembelaan, ya. Walaupun nggak ditahan, ya, kata beliau, penyidik telah melaksanakan pencegahan terhadap Putri dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan kooperatif dan ada wajib lapor. Pak polisi tentunya eh, tahu kan ya kalau Ibu Putri itu adalah tersangka. Apakah tidak ada kekhawatiran kalau Ibu Putri itu menghilangkan barang bukti sebagaimana yang dulu pernah juga Habib Rizik Sihab, kemudian Bahar Smith langsung ditahan waktu itu juga. Beberapa orang, ya, yang kasusnya justru hanya sekedar apa hukumannya tidak sampai 5 tahun tapi langsung ditahan. Jadi keadilan publik di mana Pak ini? Alasannya kekhawatiran, alasan subjektif penyidik adalah khawatir menghilangkan barang bukti. Tapi Putri ini tidak ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, ya. Ya, padahal tersangka pembunuhan berencana bisa hukuman mati tapi nggak langsung ditahan. Kan aneh. Di sini aneh Pak. Ya, publik ini tentunya ya heran saja kenapa kok polisi bisa begitu apa namanya itu kooperatif dengan Ibu PC mengabulkan begitu saja permohonan pengacaranya. Ini rasa keadilan publik terusik di sini. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar dan bisa segera apa namanya mengikuti daripada estimasi publik, harapan publik dengan Polri bisa menahan Bu Putri. Mudah-mudahan kasusnya bisa clear. Artinya Bu Putri ketika ditahan dia tidak lagi apa berbohong, tidak berusaha menutup-nutupi kasus yang ada. Karena publik ini menunggu kejadian di Magelang yang motifnya harus dibuka sepenuhnya. Begitu. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar dan segera apa namanya itu menjadi Putri dengan profesional. Baik, untuk ya, sesi kali ini kita tutup dengan harapan masyarakat ini bisa terpuaskan dengan informasi-informasi update dan teraktual. Baik, jangan lupa kawal terus, ya. Kawal terus berita-berita yang ada di channel TV Studio. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.